Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la haula wa la quwata illa billah. Baiklah, pada pertemuan kali ini saya ingin menyampaikan sub CPMK 4 tentang metode-metode pendidikan Islam sebagai salah satu materi kuliah ilmu pendidikan Islam. Dengan capaian pembelajaran, mudah-mudahan nanti para mahasiswa dan mahasiswi semuanya dapat menguraikan, menjelaskan, merumuskan, menyimpulkan, juga menghubungkan serta mempraktikkan pada lembaga-lembaga pendidikan Islam dan lembaga-lembaga pendidikan umum. Namun sebelumnya marilah kita bersama-sama menyimak sebuah video studi kasus tentang penerapan metode pendidikan pada salah satu lembaga pendidikan. Dan dengarkan fikihnya Syekh. Yang begitu-begitu jangan khawatir, angkat terus sholatnya gimana? Jangan pakai bertanya, balik lagi Allah Akbar lagi. Enteng. Wah, ini mikirin wudhu lagi enggak? Masya Allah, itu fikih. Sudah, jangan dipakai rujukan yang begitu itu. Baca saja. Oh, itu zaman dahulu. Zaman sekarang yang seperti sekarang. Setelah kita menyimak tayangan video tersebut, maka dapat kita pahami bersama, metode merupakan bagian yang penting, sesuatu yang urgen, bahkan merupakan salah satu komponen penting dalam pendidikan di antara komponen-komponen yang lain. Kalau kita artikan metode adalah sebagai thoriqah ataupun jalan, ada yang mengatakan metode juga dikatakan sebagai manhaj, sebuah sistem. Ada juga yang mengatakan metode ini sebagai wasilah ataupun perantara. Maka jalan, sistem, perantara yang bisa dilakukan dalam proses pendidikan, yaitu dengan mentransfer of knowledge, mentransfer pengetahuan, juga mentransfer of value, mentransfer nilai. Ini tentunya menjadi sebagai seni. Ini menjadi sebagai seni yang signifikan, yang menentukan nantinya dalam penerapan metode yang tepat, sangat mempengaruhi pencapaian keberhasilan dalam proses pembelajaran. Maka ada pepatah Arab mengatakan, at-thoriqatu ahammu minal maddah, bahwa metode itu lebih penting daripada materi. Metode pendidikan Islam ini kita artikan sebagai cara yang dapat ditempuh dalam memudahkan pencapaian tujuan pendidikan Islam itu sendiri. Di situ tampil beberapa macam-macam metode pendidikan Islam. Di antaranya ada dialog Qur'ani dan Nabawi, kisah Qur'ani dan Nabawi, metode Amsal, metode Uswah, metode Ibrah dan Mau'idoh, metode Tarhib dan Tarhib. Ini merupakan metode-metode pendidikan Islam yang bisa nantinya diterapkan pada proses pembelajaran. Yang pertama, dialog Qur'ani dan Nabawi. Metode dialog Qur'an dan Nabawi ini merupakan metode hiwar, bisa dikatakan sebagai metode tanya jawab. Karena Al-Quran dan Al-Hadis merupakan sumber hukum Islam, maka di situ perlu adanya metode dialog Qur'ani dan Nabawi dalam memberikan ataupun memahami ayat-ayat suci Al-Quran dan Al-Hadis. Dengan kita mendialogkan, mendiskusikan inti ataupun ayat-ayat suci Al-Quran, maka di situ akan muncul sebuah ide, gagasan, pendapat dari orang lain untuk memberikan tafsiran, untuk memberikan pemahaman. Sehingganya dengan adanya dialog Qur'ani dan Nabawi ini akan tumbuh rasa percaya diri pada para mahasiswa, dan juga di situ akan menambah sebuah keimanan, keyakinan dari para mahasiswa itu sendiri. Yang harapannya nantinya dengan adanya proses metode dialog Qur'ani dan Nabawi ini, para mahasiswa akan menjadi orang-orang yang kuat imannya, sesuai dengan apa yang menjadi tujuan pendidikan Islam, menjadi manusia insan kamil
yaitu manusia yang sempurna akhlaknya. Kemudian metode yang kedua adalah metode kisah Qur'ani dan Nabawi. Ada 3 unsur penting dalam menjalankan ataupun mempraktekkan metode dialog kisah Qur'ani dan Nabawi. Di antaranya yang pertama yaitu mengandalkan bahasa, baik lisan maupun tertulis, verbal maupun non-verbal. Ini menjadi sebuah tolok ukur. Apabila penyampaian materi dengan bahasa lisan maupun tulisannya itu jelas, bisa dipahami, maka di situ akan memudahkan para mahasiswa untuk menerima materi. Akan tetapi di situ juga ada unsur yang kedua, penyampaian materi secara bahasa lisan maupun tulisan dengan tepat dan jelas dan bisa mudah dipahami. Di situ harus ada unsur pesan, di mana pesan itu nanti tujuannya adalah untuk menguatkan secara psikologi mahasiswa itu sendiri, misalnya. Dan juga di situ ada metode Amsal. Metode Amsal di sini juga merupakan metode pendidikan Islam, yaitu sebagai metode psikologi edukatif yang ditunjukkan oleh kedalaman makna dan ketinggian maksudnya. Metode Amsal ini diartikan sebagai metode perumpamaan, di mana dalam kita menyampaikan materi, hendaknya kita memberikan perumpamaan-perumpamaan dengan maksud tujuannya adalah di situ akan memudahkan para mahasiswa ataupun peserta didik dalam memahami sebuah konsep. Maka metode Amsal ini cara mendidik dengan memberikan perumpamaan-perumpamaan. Contoh, misalnya pada di situ tampilan ada pahala bersedekah yang berlipat ganda. Nah, di situ diibaratkan dalam ayat itu, masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbah dan seterusnya. Di situ bersedekah yang berlipat ganda, pahala sedekah yang berlipat ganda itu diibaratkan menanam 1 biji, kemudian tumbuh 7 tangkai, di mana 7 tangkai itu memiliki ataupun tumbuh 100 biji. Nah, itu sebuah metode perumpamaan. Selanjutnya adalah metode uswah. Metode uswah ini merupakan metode keteladanan. Metode pendidikan dengan cara pendidik ataupun dosen, guru memberikan contoh teladan yang baik. Maksudnya uswah, teladan yang baik ini nantinya akan bisa ditiru dan dilaksanakan. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan menciptakan akhlakul mahmudah. Maksudnya akhlak yang terpuji. Jadi dengan memberi contoh itu nanti akan menjadi uswah. Kita pasti akan bisa meniru dan melaksanakan ataupun menjalankan apa yang dicontohkan. Sebagai rujukannya, dasar daripada metode uswah ini memang diperintahkan oleh agama seperti Allah jelaskan di dalam surat Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, sungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik. Nah, ini sebagai dasar metode uswah. Maka metode pendidikan Islam dengan metode uswah ini sangat penting. Dan selanjutnya ada metode ibroh dan mau'idoh. Apa metode ibroh dan mau'idoh? Itu merupakan metode pendidikan dengan memberikan nasihat ataupun motivasi. Metode tersebut merupakan salah satu dari cara dakwah atau menyampaikan kebaikan-kebaikan, seperti halnya ilmu pengetahuan, baik ilmu agama maupun umum. Dan di sini konsep agama memberikan cara dakwah. Salah satunya adalah mau'idotul hasanah, berarti menyampaikan nasihat-nasihat. Di antara yang lain ada metode hikmah, yaitu uswah tadi, kemudian ada metode mujadalah. Nah, ini dalam menyampaikan kebaikan-kebaikan termasuk ilmu, di situ mau'idoh ini merupakan salah satu metode yang efektif bisa dilakukan dalam proses pembelajaran. Kalau mujadalah berarti di situ audiensi. Nah, ini juga merupakan salah satu metode yang bisa dilakukan. Tapi mau'idoh di sini lebih menekankan kepada nasihat.
dan memberi motivasi. Nah, contohnya di situ pada gambar Pak Jokowi misalnya memberikan pidato. Nah, ini berarti memberikan nasihat-nasihat. Kemudian ada metode yang namanya metode targhib. Dalam pendidikan Islam kita kenal targhib ini sebuah metode pemberian penghargaan, hadiah, reward, sanjungan, pujian ya. Jadi di situ sanjungan, penghargaan, reward ini bukan hanya berupa materi yang bernilai, tapi di situ juga bisa ya penghargaan berupa ucapan, ucapan sanjungan, pujian, atau kita memberikan apresiasi berupa acungan jempol, hebat, ya, super, is the best, ya, atau tepuk tangan. Nah, di situ bisa dijadikan sebagai metode targhib, yang notabene nilainya itu adalah sebuah pujian, sebuah apresiasi kepada mahasiswa. Dengan kita memberikan apresiasi kepada mahasiswa, maka di situ motivasi mahasiswa itu akan tumbuh. Mahasiswa akan lebih mempunyai hirah, semangat untuk belajar, memperdalam, memahami ilmu pengetahuan yang diberikan oleh para pendidik ataupun para dosen, guru. Dan selanjutnya selain metode targhib, itu ada metode kebalikan daripada targhib, yaitu metode intimidasi, punishment, di mana metode ini bisa dilakukan ketika anak ataupun peserta didik mahasiswa itu melanggar. Tetapi punishment di sini punishment yang bersifat education, ada nilai pendidikannya. Jadi bukan semata-mata di situ menghukum secara fisik, tapi ada nilai pendidikannya. Seperti pada gambar tadi ya, mungkin secara religius yaitu membaca Al-Quran, secara jiwa nasionalis memberikan hukuman hormat bendera. Nah, dari penyampaian metode itu maka dapat kita evaluasi, relevankah metode pendidikan Islam di era saat ini dalam menghadapi era Society 5.0. Maka itu adalah sebuah evaluasi bagi kita semua. Dapat kita simpulkan bahwa metode pendidikan Islam yang dapat diterapkan dalam dunia pendidikan pada lembaga pendidikan Islam, di situ sebuah metode yang efektif bisa kita lakukan sehingga nanti dalam proses pembelajaran itu dapat ditempuh, memudahkan pencapaian tujuan pendidikan Islam dalam proses pembelajaran pada lembaga pendidikan Islam itu sendiri. Demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon firah. Saya akhiri, Allahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Syukron kasiron ala timamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.